Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami di mata kuliah teori bahasa dan automata tentang pengenalan teori bahasa dan automata. Di sini saya sendiri, Zalfa Syaulih Detami dengan NIM 041 bersama rekan-rekan saya, Andika Pratama, Muhammad Fahriza Yuda, Dede Latifah Isnaini, dan Muhammad Fatil Khair. Dalam presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang pengertian automata dan bahasa formal, lalu bahasa natural dan bahasa formal, lalu konsep bahasa dan automata dan jenis-jenis automata, hierarki Chomsky, komponen dasar mesin automata, contoh penerapan teori automata. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama di sini pengertian terlebih dahulu dari automata dan bahasa formal. Kata automata merupakan bentuk jamak dari automaton. Kata ini berasal dari bahasa Yunani automatos yang berarti self-acting. Dalam kamus American Heritage, kata ini diartikan sebagai yang pertama itu ada a robot, yang kedua itu ada one that behaves in automatic or mechanical fashion. Istilah ini sudah dikenal sejak abad 17. Yang terkait dengan misalnya jam mekanik, mechanical duck, karya De Vaucanson tahun 1738, mesin tenun otomatis tahun 1745. Dalam matematika, istilah otomata terkait dengan teori mesin abstrak yang antara lain dapat didefinisikan secara sederhana sebagai otomata adalah mesin sekuensial otomatis yang menerima input dan mengeluarkan output. Yang keduanya dalam bentuk diskrit. Beberapa sistem yang dapat dibuat model otomatanya antara lain yaitu mesin jajak, mesin penukar uang, model transmisi data, kunci kombinasi, parser, dan compiler. Bisa di next, Zalfa. Nah, selanjutnya di sini ada bahasa natural dan bahasa formal. Pengertian bahasa formal dengan bahasa sehari-hari, bahasa manusia sehari-hari, misalnya bahasa Inggris, umumnya dinamakan sebagai bahasa alami atau natural language. Bahasa alami memiliki tata bahasa dan aturan yang lebih luas, dan bahasa yang lebih kaku dan aturan-aturan yang lebih ketat. Misalnya bahasa pemrograman komputer, dinamakan dengan bahasa formal atau formal language. Sehingga dengan demikian, bahasa formal dapat lebih mudah dipelajari dan dianalisis daripada bahasa alami. Sebaliknya, analisis dan pengembangan riset tentang bahasa alami dapat dimulai dengan mempergunakan bahasa formal sebagai langkah awalnya. Ada dua hal penting yang terkait dengan bahasa formal, yaitu yang pertama itu pembangkitan kalimat atau generation. Pembangkitan kalimat adalah penggunaan algoritma untuk menghasilkan kode program dalam bahasa tertentu berdasarkan aturan tata bahasa yang telah ditentukan. Ini digunakan dalam pemrograman visual seperti Visual Basic, Delphi, dan lain-lain, di mana programmer tidak perlu menulis kode secara manual. Sebaliknya, mereka merancang antarmuka grafis dan algoritma otomatis menghasilkan kode program sesuai dengan aksi yang dilakukan, seperti menambahkan elemen seperti tombol. Nah, contoh hal yang kedua itu pengenalan kalimat, recognition. Bertujuan memeriksa apakah sebuah string adalah bagian dari bahasa yang telah ditentukan. Ini terjadi dalam proses kompilasi di mana kode program diparsing menjadi token dan diperiksa sesuai aturan sintaksi. Jika ditemukan kesalahan seperti token tidak sesuai, proses akan dihentikan dengan pesan syntax error. Bisa next selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fariza Yuda. Sorry Zak, masuk kimut. Selanjutnya yaitu konsep bahasa dan automata.
Bahasa di dalam kamus adalah suatu sistem yang meliputi pengekspresian gagasan, fakta, konsep, yang termasuk sekumpulan simbol-simbol dan aturan untuk melakukan manipulasinya. Bahasa bisa juga disebut sebagai rangkaian simbol-simbol yang mempunyai makna. Sedangkan mesin otomata merupakan istilah untuk model dari sebuah mesin yang dapat memproses input dan menghasilkan output. Mesin otomata juga merupakan mesin abstrak yang dibangun dari model matematika yang mampu mengenali dan menerima sebuah kata maupun kalimat dalam bahasa tertentu. Next. Untuk konsep dasarnya itu sendiri terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap input, tahap proses, dan tahap output. Pada mesin otomata, string yang masuk sebagai input akan diproses dan mesin otomata akan mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyatakan bahasa tersebut sebagai diterima atau tidak diterima. Secara umum, istilah input pada mesin otomata dapat berupa abjad, ABC, dan seterusnya, dan bilangan biner 0 dan 1. Input ini akan diproses pada mesin otomata, yang prosesnya akan terjadi pada mesin otomata, merupakan suatu proses membaca dan mengenali setiap inputnya. Dan outputnya nanti, dari mesin otomata tersebut akan muncul sebuah keputusan apakah deretan input tersebut dapat dikenali dengan baik atau tidak. Kondisi output inilah yang dinyatakan dengan input dapat diterima atau tidak diterimanya. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Zalfa. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada materi otomata. Otomata adalah model matematis yang digunakan untuk memodelkan perilaku sistem diskrit. Otomata terdiri dari sejumlah keadaan statis dan aturan transisi atau transition antara keadaan-keadaan tersebut. Jenis-jenis otomata yang kita ketahui saat ini ada 3. Yang pertama ada finite automata atau FA, yang kedua ada push down automata atau PDA, dan yang terakhir ada Turing machine atau TM. Hubungan antara bahasa formal yang sebelumnya dijelaskan dan otomata ini, setiap jenis otomata memiliki kemampuan untuk mengenali bahasa formal tertentu. Finite automata mengenali regular language, lalu ada push down automata mengenali context-free language, Turing machine mengenali recursively enumerable language, dan bahasa formal dapat dipresentasikan dalam bentuk automata dan sebaliknya. Di sini adalah penjelasan tentang beberapa jenis-jenis automata yang disebutkan sebelumnya. Yang pertama ada FA atau finite automata, otomata hingga atau AHA, dan atau finite automata didefinisikan sebagai pasangan 5 tuple. Ada K, V1, M, S, dan Z. Di mana K ini adalah himpunan hingga stata, VT adalah himpunan hingga simbol input atau alfabet, M adalah fungsi transisi yang menggambarkan transisi stata AHA akibat pembacaan simbol input. Fungsi transisi ini biasanya diberikan dalam bentuk tabel. Lalu S merupakan elemen K, di mana merupakan stata awal atau state awal. Lalu ada Z yang merupakan elemen K, di mana himpunan stata penerima atau state receiver. Lalu yang kedua ada push down automata atau PDA, yang merupakan sebuah teknik pengujian kalimat atau string menggunakan pendekatan stack. PDA terdiri atas pasangan 7 buah tuple M, di mana dia terdiri dari key, sigma, R, Q0, Z0, gamma, dan A, di mana key merupakan himpunan hingga stata, sigma merupakan alfabet input, R merupakan alfabet stack, Q0 merupakan elemen key, di mana dia merupakan stata awal atau state awal, Z elemen R, di mana dia adalah simbol awal stack, dan A adalah himpunan potongan key, di mana dia adalah himpunan start penerima. Yang ketiga ini ada Turing machine atau TM. Turing machine adalah model matematika yang digunakan untuk memodelkan komputasi. Model ini ditemukan oleh Alan Turing pada tahun 1936 dan dianggap sebagai salah satu kontribusi terbesar dalam teori komputasi. Turing machine terdiri dari sebuah tab terbatas yang terdiri dari sel-sel yang dapat berisi simbol-simbol, sebuah kepala pembaca yang dapat membaca dan menulis simbol-simbol pada tab, dan sebuah kontrol yang mengatur perilaku mesin. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Isna. Diistilahkan. Oke, di sini kita masuk ke materi hierarki konsep. Nah, di sini ada yaitu tata bahasa grammar bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal, dan dibatasi oleh aturan-aturan produksi.
Pada tahun 1959, seorang ahli bernama Noam Chomsky yang membagi tingkatan bahasa yang dibatasi oleh aturan produksi masing-masing. Chomsky membagi tingkatan bahasa menjadi 4, yaitu level 0, natural language, level 1, konteks sensitif, level 2, bebas konteks, dan level 3, regular. Sebuah aturan produksi ada hierarki Chomsky dapat ditulis sebagai bentuk A, simbol A, dan B. Ruas A yaitu ruas kiri aturan produksi, B yaitu ruas kanan aturan produksi. A menurunkan B atau A menghasilkan B. Pada ruas kiri dan ruas kanan aturan produksi terdapat istilah simbol variabel dan simbol terminal, yaitu A variabel atau non-terminal merupakan simbol yang masih bisa diturunkan, terdiri dari huruf abjad antara A sampai Z yang ditulis dengan huruf besar. Contoh S, A, B, C, D, dan sebagainya. Kedua, determinal merupakan simbol yang tidak dapat diturunkan lagi, terdiri dari huruf abjad antara A sampai Z yang ditulis dengan huruf kecil, contohnya A, B, C, D, E, dan sebagainya. Oke, next. Nah, di sini ada komponen dasar mesin automata. Yang pertama yaitu string input atau simbol untype. Untuk simbolnya alfabet A, B, C, D sampai Z serta bilangan biner 0 dan 1. Yang kedua ada state awal, yaitu di sini ada key 0 simbolnya, state akhir, final state, misalkan state akhir key 4. Nah, di sini juga ada simbolnya sendiri key 4, state dengan input state awal key 0 dengan input A menuju state final key 1. Nah, di sini simbolnya key 0 menuju key 1 dan A-nya untuk menuju. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Choyer. Ya, untuk contoh penerapan teori automata itu sendiri ada 6. Salah satunya itu compiler construction, itu salah satu aplikasi utama teori automata dalam komplikasi bahasa pemrograman. Automata digunakan dalam langkah-langkah seperti tekonisasi, analisis sintaksis, analisis semantik, dan pembangkit kode intermediate. Sebuah compiler menggunakan automata untuk menganalisis kode, sumber program, dan menghasilkan output yang dapat dieksekusi. Yang kedua itu ada regular expression matching, atau yang disingkat dengan regex, adalah pola pencarian yang digunakan untuk mencocokkan dan mengekstrak informasi dari teks. Penerapan automata dalam regex matching memungkinkan untuk mencocokkan pola yang sangat efisien, yang sering digunakan dalam pencarian teks, validasi input, dan pemrosesan teks lainnya. Contohnya itu kayak OpenAI. Yang ketiga tuh ada lexical analysis in parsing. Dalam proses parsing, kompilasi bahasa pemrograman, lexical analysis adalah tahap pertama di mana token-token dari kode sumber dipisahkan. Automata digunakan dalam pembangunan lexer untuk mengenali dan memecah token-token dari string input berdasarkan aturan leksikal dari bahasa pemrograman tertentu. Selanjutnya itu ada yang keempat ada finite state machine atau FSM in protocol design. FSM adalah model matematika yang digunakan untuk memodelkan perilaku sistem yang dapat berubah antara sejumlah keadaan tertentu sesuai dengan rangkaian input tertentu. Dalam desain protokol komunikasi, FSM digunakan untuk menggambarkan perilaku sistem dan memastikan protokol beroperasi dengan benar. Yang kelima itu ada text to speech atau TTS system. Dalam sistem konversi teks menjadi suara, automata digunakan untuk menghasilkan suara yang benar berdasarkan aturan-aturan fonetik dari suatu bahasa. Automata ini memetakan teks ke fenom dan mengatur intonasi dan akustik suara yang dihasilkan. Contohnya itu konversi teks kayak hello, how are you menjadi suara dengan intonasi dan akses yang sesuai dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir itu ada spelling correction and auto completion. Dalam sistem pemeriksaan ejaan dan pengisian otomatis, automata digunakan untuk menghasilkan saran-saran yang sesuai berdasarkan kata-kata yang telah dimasukkan sebelumnya. Automata ini memungkinkan untuk mencocokkan kata-kata yang mirip dan memberikan saran yang relevan kepada pengguna. Contohnya itu sistem pemeriksaan ejaan menyarankan cat sebagai koreksi dari chat dan menyelesaikan kata com menjadi komputer. Kemudian ada beberapa alat atau aplikasi yang bisa digunakan untuk memahami materi
automata ini lebih lanjut. Salah satunya itu adalah JF Lab. Selain JF Lab itu sendiri, terdapat beberapa alat lain yang dapat digunakan untuk memahami automata melalui visualisasi dan interaksi langsung, seperti automata tutor, grafi, formal system labs, automata simulator, dan lain-lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bunda. Oke, baik. Selanjutnya ini referensi dari presentasi kita. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.